Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang menyajikan video-video pembelajaran fisika ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa pelajaran lain. Apa kabar teman-teman semua? Adik-adik, kemudian anak-anakku juga apa kabar di rumah? Mudah-mudahan saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saat video ini dibuat, kita sedang masih dalam suasana social distancing ya. Tapi dengar-dengar istilah social distancing ini sudah tidak digunakan lagi WHO, tapi mereka menggunakan istilah physical distancing. Ya, mungkin karena physical distancing itu lebih spesifik ya daripada social distancing. Kalau sosial itu kan bisa saja dengan gadget ya, dengan handphone itu masih bisa bersosialisasi. Tapi kalau fisikal itu memang yang dimaksud harusnya kan physical distancing. Jadi kita harus menjaga jarak gitu, satu sama lain. Dan kalau sebelumnya itu 1 meter, dengar-dengar ini sudah 4,5 meter katanya, kita harus tetap jauh dari orang lain ya. Jadi tidak bersentuhan secara langsung. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir ya. Dan teman-teman juga mungkin sudah pada bosan ya di rumah. Coba kegiatan apa saja teman-teman di rumah? Apakah yang sibuk dengan rumahnya, atau ada kegiatan lain, atau yang para pelajar mungkin sibuk mengerjakan tugas sekolah atau apa? Silahkan ceritakan pengalaman kalian, tulis di kolom komentar ya. Baca. Baik, kita kembali ke materi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang gelombang ya. Sebenarnya materi gelombang ini sempat disinggung ketika saya menyampaikan video tentang getaran. Saya menyinggung bahwa gelombang itu erat kaitannya dengan getaran. Nah, bagaimana kaitan getaran dengan gelombang ini? Baik, di sini saya akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama yaitu pengertian gelombang ya. Jadi saya ingin menjelaskan konsep gelombang itu seperti apa, bagaimana terjadinya gelombang atau terbentuknya gelombang seperti apa. Kemudian berikutnya adalah besaran-besaran fisika pada gelombang ya. Sama halnya pada getaran juga memiliki besaran-besaran ya, sudah disampaikan pada video sebelumnya. Besaran-besaran pada gelombang itu ada frekuensi, kemudian ada panjang gelombang ya, kemudian ada periode ya, periode gelombang, kemudian ada cepat rambat gelombang. Nah, sebenarnya tidak asing nih untuk frekuensi, kemudian ini ya, frekuensi, kemudian periode itu tidak asing karena di getaran itu sudah pernah belajar ya. Dan sebenarnya ini konsepnya sama saja ya. Baik itu frekuensi, kalau pada getaran itu kemarin apa? Banyaknya getaran setiap detik gitu ya. Kalau periode ini apa? Waktu untuk getaran ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu getaran. Nah, ini sebenarnya sama saja pada gelombang, cuma diganti kalimatnya, yaitu kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik, kalau periode berarti waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang gitu ya. Cuma bedanya di sini kalau gelombang itu punya besaran yaitu cepat rambat ya. Kalau pada getaran tidak. Cepat rambat mungkin cepat getar ya, kecepatan bergetarnya suatu ayunan baik itu pada bando atau kelas itu ada ya, tetapi di SMP itu tidak dipelajari, nanti di SMA. Kemudian panjang gelombang itu ada kalau di gelombang, kalau di getaran itu nggak ada panjang getaran ya. Paling ada juga simpangan di sembarang titik ya, atau ada namanya simpangan terjauh yang disebut amplitudo. Dan ini juga kalau simpangan
pada sembarang titik atau sembarang waktu itu tidak dipelajari di SMP untuk simpangan pada getaran ya. Nanti di SMA ya. Kemudian berikutnya yaitu yang dipelajari pada gelombang ini adalah jenis-jenis gelombang ya. Jenis-jenis gelombang itu dibedakan menjadi dua, ada pengelompokan gelombang berdasarkan medium perantaranya dan arah rambatnya. Nanti di sini akan dijelaskan juga apa itu medium perantara itu apa gitu ya. Kemudian arah rambat itu apa. Nah, untuk yang memerlukan medium itu ada dua ya, ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau gelombang berdasarkan arah rambat itu ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Ya, ini adalah peta konsep minimumnya ya. Mungkin ada peta konsep yang lebih lengkap dari ini, tetapi untuk materi gelombang SMP saya rasa ini cukup ya. Cukup ini saja materi. Dan nanti saya sampaikan materi ini mungkin tidak runut ya, bisa saja paralel, artinya ketika saya berbicara di besaran gelombang gitu ya, bisa saja saya berbicara juga di sini menyinggung tentang materi-materi lain ya. Jadi intinya kita nggak terpaku harus berurutan ini, kemudian ke besaran, kemudian ke jenis-jenis gelombang ya, bisa saja secara paralel. Baik, kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gelombang ya. Baik, untuk memahami pengertian gelombang dan bagaimana gelombang itu terbentuk, baik, di sini saya akan menggunakan sebuah ilustrasi berupa simulasi ya. Saya sudah berada di sebuah halaman utama sebuah website ya, namanya petcolorado.edu. Nah, saya akan mencoba sebuah simulasi pembentukan gelombang pada gelombang tali ya. Jadi silahkan masuk ke simulation. Nanti kalau mau mencoba ya, untuk saat ini lihat saja di video ini simulation, kemudian pilih physics. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah simulation kategori physics atau simulasi kategori fisika ya. Di sini kategori fisika itu ada motion, sound, work and energy and power, kemudian dan masih banyak lagi ya. Kemudian pilih sound and waves, maka akan muncul ini. Nah, saya akan pilih wave on string ya. Jadi gelombang pada tali ya. Dan ketika diklik ini nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini aplikasinya ya. Silahkan dicermati. Ada manual, osilasi, pulsa ya, kemudian ada tombol ulangi, kemudian ada ujung terikat, ujung bebas dan tak berujung. Nah, ini kalau ujung terikat itu yang ini ya, yang ini. Kemudian untuk properti yang ini adalah untuk sisi yang kiri ini. Jadi kalau manual berarti kita menggerakkan. Kemudian ujung bebas itu seperti ini, jadi talinya bebas bergerak ke atas ke bawah ya. Kalau tak berujung dia nggak berujung gitu, nggak diliatin ujungnya seperti apa ya. Oke, kita set saja dulu ke tak berujung ya, kemudian set dulu ini ke manual. Nah, yang ingin saya perlihatkan itu sebenarnya mengingat kembali pengalaman kalian ya. Mungkin kalian pernah mengalami atau melakukan bermain tali dengan cara menggerak-gerakkan satu ujungnya ke atas ke bawah, maka akan terbentuk gelombang gitu ya. Nah, saya akan mencoba melakukannya di aplikasi ini. Ini tali, dan tali ini terbentuk. Nah, ini adalah material pembentuk tali ya. Nah, di sini dibuat dari bulir-bulir ini merah dan hijau dengan selang jarak yang sama ya. Baik, di sini ada petunjuk atas bawah, artinya kunci ini bisa digerakkan ke atas ke bawah. Nah, ketika saya ingin membuat gelombang pada tali, yang saya lakukan adalah menggerak-gerakkan tali ya ke atas ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini maka akan muncul gelombang seperti itu dan bergerak merambat dari kiri ke kanan. Nah, merambat dari kiri ke kanan itu disebut juga sebagai arah rambat ya. Jadi dia merambat dari kiri ke kanan, berarti arah rambatnya itu dari kiri ke kanan.
seperti itu. Nah, cuma yang baik di sini sebenarnya yang saya lakukan adalah menggerak-gerakkan ujung kiri ini ya ke atas ke bawah ya, itu sama halnya dengan kita membuat getaran ya. Ingat getaran yang saya perlihatkan pada video pembelajaran getaran, bahwa getaran itu merupakan gerak bolak-balik di sekitar keseimbangan. Ini keseimbangannya ya. Mana garisnya di sini ada nih, garis keseimbangannya seperti itu. Nah, yang namanya satu getaran itu misalnya kalau kita mulai dari sini, satu getaran itu ke atas, ke bawah, kemudian kembali lagi ke sini, ya, itu adalah satu getaran. Jadi ke atas, ke bawah, kembali lagi ke posisi ini, itu suatu getaran. Ya. Oh iya, saya sampaikan juga ini redaman, kita redamannya kita nolkan saja. Jadi redaman ini adalah damping ya, damping gelombang. Jadi redaman yang menghambat energi gelombang untuk merambat. Ya udah, nanti ini di SMA ya belajar. Nah, kita nolkan saja dulu, artinya dalam keadaan ideal ini tidak ada hambatan. Ini tegangan tali ini besar ya. Kita buat ini tegangannya tali yang besar, tidak kendor gitu talinya ya. Baik, di sini saya akan membuat sebuah getaran ya, ke atas, ke bawah, kemudian kembali lagi ke sini. Baik, ke atas, ke bawah. Jadi terlalu seperti itu ya, terlalu cepat, kita lihat di gerak lambat ya. Oke, saya ulang lagi ya, ke atas, ke bawah, kembali lagi. Nah, maka akan terbentuk seperti itu. Ke atas, ke bawah, itu ke atas itu akan terbentuk ini. Yang ke atas atau yang di atas garis keseimbangan ini dinamakan bukit karena bentuknya seperti bukit ya. Baik, kalau yang ke bawah ini dinamakan lembah. Jadi ada bukit, ada lembah. Satu getaran tadi ternyata mampu menghasilkan satu bukit, satu lembah. Satu getaran tadi itu dirambatkan oleh tali ini membentuk satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah itu dinamakan satu gelombang ya. Jadi satu getaran akan dirambatkan dan membentuk sebuah gelombang. Jadi satu gelombang itu satu bukit, satu lembah gitu. Nah, bagaimana kalau hanya setengah getaran saja? Nah, kalau setengah getaran berarti ke atas, ke titik keseimbangan. Jadi ke atas, ke titik keseimbangan. Nah, ini setengah. Maka yang terbentuk adalah ya satu bukit saja gitu ya. Kemudian kalau saya ke bawah lagi, nah, akan terbentuk lembah. Tetapi ada jarak nih, ada jeda. Kenapa? Karena saya tadi berhenti dulu di sini gitu. Ketika berhenti ini, ya ketika ke bawah akan terbentuk ya. Jadi saya ulang kembali, kalau misalkan ke atas kemudian satu getaran, ini satu getaran. Tuh. Berarti kalau saya buat dua getaran bagaimana? Dua getaran berarti satu, dua gitu ya, dua kali ini satu, dua. Oke, kita stop. Ini nggak sempurna ya. Maka akan terbentuk dua bukit. Nah, ini bukit satu, bukit kedua, dan dua lembah. Nah, dua bukit, maka akan terbentuk dua bukit dan dua lembah ya. Nah, kita bisa lihat bahwa gelombang yang terbentuk dari gerakan tangan saya ini tidak simetris, tidak beraturan ya. Karena gerakannya pun ini gerakan tidak harmonis ya, artinya tidak beraturan. Saya mungkin saja ketika bergerak ke atas itu terlalu jauh, ketika ke bawah terlalu sedikit gitu ya. Oleh karena itu, kita akan melihat sebuah bentuk gelombang yang ideal. Kita manfaatkan fitur lain dari aplikasi ini, yaitu osilasi. Kemudian di sini akan ada tambahan dari pengaturannya ya, ada namanya amplitudo. Amplitudo itu apa kalau di getaran? Coba ingat lagi. Amplitudo itu adalah, iya betul sekali ya, amplitudo itu adalah jarak terjauh dari kesetimbangan gitu ya. Nah, di gelombang juga ada. Kemudian frekuensi kita set juga ke 1 ya, biar mudah mengamatinya. Ini sayang sekali nggak bisa diketik ya, angkanya ini harus diklik. Nah, ini sudah 1 ya. Baik, kalau osilasi ini bukan saya yang menggerakkannya, tetapi lingkaran ini dia akan bergerak. Coba kita lihat ya. Nah, osilasi ini, isolasi seperti ini boleh disebut mesin osilasi ya, mesin
yang membuat bulir ini dia bergetar. Sebenarnya yang dilakukan oleh mesin ini adalah dia berputar, kemudian putarannya dikonversi menjadi gerak turun naik atau bergetar ya. Ini saya pada mode gerak lambat, kalau normal seperti itu. Nah, ini ya gerak bolak-balik, jadi terlihat getaran akan dirambatkan melalui tali ke kanan ya, sehingga membentuk gelombang. Oke, kita ulang, kita stop, kita ulangi ya. Nah, baik, saya akan membuat sebuah gelombang. Berarti tadi apa? Ke atas, ke bawah, kemudian kembali lagi ke tengah ya. Kita akan melakukannya di gerak lambat supaya mudah. Baik, tadi kita sudah mengetahui frekuensi kemudian periode ya pada gelombang gitu ya. Kemudian saya ingin menunjukkan ada besaran yang namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu yang mana ya? Kalau dari namanya berarti panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Nah, panjang satu gelombang misalkan saya tampilkan ini penggaris. Panjang satu gelombang ini adalah ini ya. Satu gelombang itu ini kan ya, satu gelombang. Nah, panjangnya itu dari sini ya, dari pointer ini, lihat panjangnya sampai sini, sampai ke bulir hijau ini. Itulah panjang gelombang. Sehingga kalau diukur ini berapa panjang gelombangnya gitu ya. Ya silahkan simpan saja penggaris ini di titik nolnya di bulir hijau. Nah, panjang gelombangnya itu ya ini ya, sekitar 3, ya 3,1 ya 3,05 ya. Itulah yang namanya panjang gelombang. Kemudian kalau amplitudo itu 1 cm itu yang mana? Ingat, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari kesetimbangan. Ingat, semua material ini, material pembentuk tali ini dia menyimpang dari dari garis kesetimbangan ini. Nah, titik ini ya, dia menyimpang segini ya, lihat pointer saya nih. Kemudian bulir yang ini dia menyimpang ya, lebih jauh menyimpangnya. Kemudian yang ini juga lebih jauh, dan ada material yang menyimpang paling jauh. Mana ya? Material ini ya. Nah, yang namanya amplitudo adalah simpangan terjauh ya dari materi tersebut dari kesetimbangan. Berarti ini amplitudonya. Nah, di 1 ya. Berarti betul amplitudo 1, yang amplitudo ini panjang atau ketinggian dari bulir yang memiliki simpangan paling jauh. Berarti kalau di sini mana amplitudonya? Ya ini sama ya. Nah, ini berarti dari sini ke sini itu adalah amplitudo. Berarti kalau dari puncak sini ke lembah ini adalah 2 kali amplitudo. 2 kali amplitudo, yaitu 2 cm gitu ya. Berarti dari sini nih 2 cm. Garis penanda. Nah, ini ya. Kita gunakan ini. Nah, berarti ini 2 cm. Dari garis ini sampai ke sini itu adalah 2 kali amplitudo. Baik, di sini coba kita lihat. Untuk amplitudo ini sudah di set 1 ya, frekuensi 1, kemudian rendamannya kita nolkan ya. Nah, di sini coba saya akan menampilkan tool lain dari aplikasi itu, yaitu bukan penggaris, penghitung waktu. Penghitung waktu ini timer ya. Nah, ketika dijalankan ya, maka dia akan mulai mencatat waktu mulai dari saya menekan tombol play atau ketika mulai mesin osilasi ini dia beroperasi. Baik, kita akan membuat 1 gelombang ya. Untuk membentuk 1 gelombang berarti kita harus menggetarkan ini 1 getaran. Ingat itu ya, 1 getaran, yaitu ke atas, ke bawah, kembali lagi ke sini. Seperti ini ya. Saya akan membuatnya di mode lambat saja. Ke atas, ke bawah, nanti kembali lagi, saya stop di sini. Nah, ini sisanya saya akan pakai tombol ini, takut kelewat ya. Nah, 1 getaran tadi dirambatkan menjadi 1 gelombang.
waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang ini adalah 1 detik, karena frekuensi yang kita buat adalah 1 Hz. Ya, jadi ingat nih ada hubungan. Berarti ini adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Ini adalah frekuensi, berarti ingat di getaran pernah belajar kalau 1 Hz itu artinya terjadi satu gelombang dalam setiap detik, dalam 1 detik. 1 detik ternyata betul ada satu gelombang. Kalau saya membuat ini 2 Hz, itu artinya apa? Akan terbentuk 2 gelombang setiap detik. Oke, kita buat ini 2 Hz ya. Ini sambil mengulang kembali besaran-besaran pada getaran, ternyata sama ya, pada gelombang juga terjadi hal serupa. Oke, kalau frekuensi 2 Hz, ingat apa? 2 gelombang dalam setiap detik. Berarti kita akan mengamati ini, kita akan mencatat selama 1 detik apakah betul akan terjadi 2 gelombang ya. Ingat, sekali lagi saya ulang, dalam 1 detik ini apakah betul akan terjadi 2 gelombang. Oke, kita mulai ini pada gerak lambat. Kita fokus ke waktu, lihat waktu sampai 1 detik ya. Nah, untuk bullet up, maaf ini belum ke play, kita play dulu sampai 1 detik ya. Ini baru 50 detik. Oh, terlewat, kita ulang ya. 1 detik ya, kita ini kadang-kadang gini ya. 1 detik. Oke, kita akan rekam selama 1 detik. Mungkin pakai yang ini kali ya. Oke, ini kita ingin mencatat selama 1 detik ya, selama 1 detik. Oke, kita lihat. Nah, ini 1 detik ya. 1 detik secara teori, ingat 2 Hz artinya terjadi 2 gelombang dalam 1 detik. Coba cek betul tidak? Ternyata betul ya, ada 1 gelombang, ini 1, kemudian 2 gitu. Jadi ada 2 gelombang setiap detik. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk waktu yang diperlukan untuk membentuk 2 gelombang. Berarti kalau 1 gelombang berapa waktunya? Coba, kalau 1 gelombang ini berapa waktunya? Ya, setengah detik ya, betul, ini setengah detik, kemudian ini setengah detik. Berarti ini 1 gelombangnya setengah detik. Ya, begitu ya untuk memahami terjadinya gelombang, yaitu terbuat atau terbentuk dari getaran. Ingat ya, getaran dirambatkan melalui tali akan terbentuklah gelombang ya, gelombang seperti ini. Coba perhatikan kembali ya. Misalkan saya buat sebuah gelombang ya yang tak berujung, kemudian dalam mode normal, kemudian saya play ini, maka akan terbuat seperti itu, terbentuk gelombang. Nah, kalau dilihat di gerak lambat, coba lihat material pembentuk dari tali ini, dia tidak ikut merambat ya. Tadi saya sudah sampaikan dia merambat gelombangnya dari kiri ke kanan ya. Tetapi material pembentuk dari tali itu dia tidak ikut bergerak sana ya. Dia hanya bergerak secara vertikal, turun naik ya, atau boleh dikatakan dia hanya bergetar atau bergerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Coba lihat bulir yang hijau ini. Nah, yang ini dia hanya melakukan gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan atau bergetar gitu ya. Jadi gelombang itu dia tidak memindahkan material yang ada di sini. Jadi tidak bergerak ke sana, tidak pindah. Contohnya misalkan ya. Misalkan kita melempar sesuatu ke laut, misalkan gabus ya. Kalau kita lempar ke laut, dia akan terapung, kemudian lautnya berombak seperti ini ya, ada gelombang. Sebenarnya
gelombang ini tidak membawa gabus itu bergerak ya. Pada realnya kan dia bergerak menjauh gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukan karena gelombangnya ya. Mungkin karena hal lain itu bisa terjadi karena angin, tertiup angin hingga dia menjauh dari kita gitu ya. Sebenarnya gelombang itu tidak, sekali lagi, tidak menggerakkan material yang ada di atasnya ya, atau yang ada pada medium gelombang tersebut ya. Jadi jangan salah menunggu gelombang untuk bergerak, salah ya. Sebenarnya menunggu angin ya. Perahu itu bergerak itu karena angin. Perahu layar, makanya dipasang layar untuk menangkap angin ya, sehingga membuat perahu bergerak. Jadi bukan karena gelombangnya ya. Kemudian baik, itu saja untuk memahami terjadinya gelombang pada gelombang tali ini ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu besaran pada gelombang, ya, perumusan secara matematisnya dan latihan soalnya.